Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Agung Bajrabani dengan NIM 210551067 dalam mata kuliah pemrograman kelas C. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas program perhitungan gaji atau tugas guru. Di mana soalnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, saya membuat hashtag include stdu.h yang dimana ini adalah standar input-output. Selanjutnya, saya membuat fungsi hitung gaji pokok, dimana fungsi hitung gaji pokok yang bertipe data integer dengan variabel golongan yaitu bertipe data integer juga, dimana saya mencetak gaji pokok dan mencetak nilai variabel golongan. Selanjutnya, saya mendeklarasikan variabel gaji pokok dengan tipe data integer. Selanjutnya, saya mencetak nilai variabel gaji pokok. Yang dimana di sini adalah nanti 0, dikarenakan gaji pokok ini belum memiliki nilai, karena baru dideklarasi. Selanjutnya, ada percabangan if-else, dimana jika golongan sama dengan 1 atau golongan sama dengan 2, maka gaji pokoknya adalah 1 juta. Selanjutnya, else if jika golongan sama dengan 3, maka gaji pokoknya adalah 2 juta. Selanjutnya, else if jika golongan sama dengan 4, maka gaji pokoknya 3.500.000. Selanjutnya, mencetak nilai variabel gaji pokok yang kedua setelah melewati percabangan if-else. Selanjutnya, return gaji pokok. Selanjutnya, yang kedua, membuat fungsi perhitungan tunjangan. Hitung tunjangan. Fungsi hitung tunjangan bertipe data integer, memiliki variabel masa kerja bertipe data integer, dan tipe data integer juga, dan variabel golongan, di mana mencetak tunjangan, mencetak nilai variabel masa kerja, dan selanjutnya mencetak nilai variabel golongan. Selanjutnya, saya mendeklarasikan variabel tunjangan dengan tipe data integer sama dengan 0. Selanjutnya, mencetak nilai variabel tunjangan. Selanjutnya, ada percabangan if-else atau percabangan bersarang di sini, atau nested if-else, yang dimana jika golongan sama dengan 3 atau golongan sama dengan 4, maka ada percabangan lagi, dimana jika masa kerja lebih besar daripada sama dengan 0 dan masa kerja kurang dari sama dengan 5, maka tunjangan sama dengan 500.000 dikali masa kerja. Selanjutnya ada percabangan else if, dimana jika masa kerja lebih besar daripada sama dengan 6, maka tunjangan sama dengan 700.000 dikali masa kerja. Selanjutnya akan mencetak nilai variabel dari tunjangan kedua. Nilai variabel tunjangan ini sesudah melewati if-else. Dan return tunjangan. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi hitung uang makan, di mana fungsi hitung uang makan memiliki tipe data integer dan memiliki variabel jumlah kehadiran bertipe data integer, variabel luaran 1 bertipe data integer, variabel luaran 2 bertipe data integer. Yang dimana luaran 1 dan luaran 2 akan berhubungan dengan fungsi yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya, mencetak uang makan, mencetak nilai variabel jumlah kehadiran, mencetak nilai variabel gaji pokok, mencetak nilai variabel tunjangan, dan selanjutnya saya mendeklarasikan variabel uang makan dan uang makan PPH dengan tipe data integer sama dengan 0. Selanjutnya, mencetak nilai variabel uang makan. Selanjutnya, mencetak nilai variabel uang makan PPH. Selanjutnya, ada rumus dari uang makan, yang dimana uang makan sama dengan jumlah kehadiran dikali 40.000. Selanjutnya, mencetak nilai variabel uang makan yang kedua, yang dimana di sini sudah melewati rumus uang makan tersebut. Selanjutnya, ada percabangan if-else di sini. Nah, yang dimana jika luaran 1 ditambah luaran 2 lebih besar daripada sama dengan 5 juta, maka uang makan PPH sama dengan uang makan dikali 0,9. 0,9 ini adalah 90%, yang dimana PPH-nya adalah 10%. Selanjutnya akan mencetak nilai variabel uang makan PPH yang kedua setelah melewati percabangan if-else ini. Selanjutnya mereturn uang makan PPH. Selanjutnya di else akan mereturn uang makan, di mana uang makan ini rumusnya ini, seperti yang sudah saya buat di sini. Selanjutnya
ada fungsi integer main, yang dimana saya mendeklarasikan variabel golongan, masa kerja, jumlah kehadiran, luaran 1, luaran 2, luaran 3, bertipe data integer sama dengan 0. Dimana mencetak nilai variabel golongan, selanjutnya mencetak nilai variabel masa kerja, mencetak nilai variabel jumlah kehadiran, mencetak nilai variabel luaran 1, mencetak nilai variabel luaran 2, mencetak nilai variabel luaran 3. Selanjutnya mencetak program perhitungan gaji. Selanjutnya mencetak masukan golongan backslash t, yang dimana backslash t ini artinya adalah tab, dan backslash n yang dimana t adalah enter. Selanjutnya ada scanf, yaitu menyimpan inputan user yang di sini ke variabel golongan. Selanjutnya ada mencetak nilai variabel golongan yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya ada percabangan lagi, yang dimana jika golongan sama dengan 1 atau golongan sama dengan 2 atau golongan sama dengan 3 atau golongan sama dengan 4, maka mencetak masukan masa kerja dalam bentuk tahun dan menyimpannya pada scanf pada variabel masa kerja, menyimpan inputan dari user. Selanjutnya mencetak nilai variabel masa kerja yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya ada masukkan jumlah kehadiran bulan ini. Selanjutnya ada scanf untuk menyimpan inputan dari user ke variabel jumlah kehadiran. Selanjutnya ada mencetak nilai variabel jumlah kehadiran. Selanjutnya kita ada pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi di mana pada variabel luaran 1, luaran 2, dan luaran 3 memanggil fungsi-fungsi yang sudah saya buat sebelumnya, yang dimana luaran 1 memanggil fungsi hitung gaji pokok, luaran 2 memanggil fungsi hitung tunjangan, dan yang luaran 3 memanggil fungsi hitung uang makan, yang dimana inilah total gaji dan rinciannya. Mencetak total gaji Anda bulan ini adalah Rp/D dengan rincian sebagai berikut, yang di bawah ini. Dengan variabel luaran 1 tambah luaran 2 tambah luaran 3, karena ini adalah total dari gaji yang didapat pada bulan ini. Selanjutnya akan mencetak gaji pokok Rp/D dengan variabel luaran 1 yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Selanjutnya ada percabangan di sini. Jika golongan sama dengan 3 atau golongan sama dengan 4, maka dicetak tunjangan sama dengan Rp/D variabel luaran 2. Di sini kenapa golongan 3 dan golongan 4? Karena pada hanya golongan 3 dan golongan 4 yang mendapat tunjangan, sedangkan golongan 1 dan golongan 2 tidak mendapatkan tunjangan. Selanjutnya akan mencetak uang makan Rp/D dengan variabel luaran 3. Selanjutnya ada percabangan else yang melanjutkan dari percabangan if yang di sini, melanjutkan ke else sini. Jika tidak ada golongan yang dimasukkan seperti 1, 2, 3, dan 4, maka akan dicetak maaf Anda salah memasukkan data. Selanjutnya ada return 0, pengembalian wajib pada bahasa C, return 0 pada integer. Selanjutnya saya akan coba running pada program tersebut. Saya akan masukkan datanya sesuai dengan soal yang sudah diberikan pada minggu lalu. Nah ini, di sini kita bisa lihat pada gaji pokok, pada fungsi gaji pokok, di sini mencetak nilai variabel golongan adalah 3, karena kita menginputkan 3 pada kode program. Dan gaji pokok di sini 0 karena belum berisi nilai, baru dideklarasikan. Dan di sini gaji pokoknya adalah 2 juta karena ini adalah golongan 3. Dan golongan 3 memiliki gaji pokok sama dengan 2 juta. Selanjutnya tunjangan. Tunjangan di sini variabelnya variabel masa kerjanya 5 karena kita menginputkan masa kerjanya 5 di sini, 5 tahun. Selanjutnya ada nilai variabel golongan yaitu 3 sesuai dengan kita inputkan di atas, dan nilai tunjangannya
adalah 0, karena kita baru mendeklarasikannya, belum memiliki nilai. Dan selanjutnya, nilai variabel tunjangan yang kedua. Di sini yang kedua adalah 2.500.000, karena di sini masa kerjanya adalah 5 tahun. Seperti yang kita lihat di sini, dapat pada if yang di sini 5 tahun, maka 500.000 dikali masa kerja yaitu 5, maka jadi 2.500.000. Selanjutnya pada fungsi uang makan. Di sini saya mencetak uang makan jumlah kehadiran 20 sesuai dengan yang saya inputkan di sini 20. Gaji pokok adalah 2 juta sesuai dengan yang ada di atas, dan tunjangan 2.500.000 sesuai yang di atasnya. Di sini uang makannya sama dengan DOL dan uang makan PPh sama dengan DOL karena baru dideklarasikan, tidak memiliki nilai, belum memiliki nilai. Selanjutnya adalah nilai variabel uang makan yang kedua, yaitu sesuai dengan rumusnya, yaitu jumlah kehadiran dikali 40.000. Jumlah kehadiran di sini adalah 20, maka 20 dikali 40.000 adalah 80.000. Di sini tidak terkena PPh atau PPh yang 10% itu dikarenakan jumlah dari luaran 1 dan luaran 2 atau gaji pokok dan tunjangannya belum mencapai di atas 5 juta, masih 4.500.000 jika kita hitung di sini. Maka tidak terkena PPh, jadi 80.000. Lalu yang di bawahnya total gaji Anda bulan ini yaitu 530.000 adalah jumlah dari ketiga fungsi di atas, yaitu gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Jumlahnya tersebut 530.000 dengan rincian gaji pokoknya Rp 2 juta, tunjangannya Rp 2.500.000, dan uang makan 800.000. Seperti yang sudah kita lihat di sini. Di sini sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Gaji pada bulan ini 530.000, gaji pokok 2 juta, tunjangan 2.500.000, dan uang makan 800.000. Sudah sesuai di sini 400.000. Nah, sudah sesuai. Jadi sekian demonstrasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.